asetnya desa bareng-bareng. Lanjut kewajibannya. Bapak selama kerja pernah menyusun rencana kerja. Oh bersama-sama ya. Menyusun rencana kerja, melaksanakan kegiatan, membuat laporan, itu sudah satu unsur kesatuan. Menyusun rencana, melaksanakan, melaporkan, kemudian kepengurusan. Semua LKD sama Pak, ada ketua, ada sekretaris, bendahara, dan itu semua seperti itu. Lanjut. Oh, udah selesai. Sekarang untuk BPD. Terima kasih. BPD dulu, BPD nggak usah tak kasih BPD ya. BPD itu adalah salah satu lembaga desa, mempunyai fungsi menampung aspirasi dan menyampaikan, bukan hanya menampung tonya. Kenapa BPD itu menampung? Karena beliau adalah keterwakilan dari masyarakat di lingkungan dusun. Dia menjalankan aspirasi dari dusun, menyampaikan aspirasi, menampung, menyampaikan. Kemudian tugas fungsinya juga adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Yang ingin kami sampaikan pada sore hari ini, Pak. BPD itu berdasarkan peraturan Permendagri nomor 18 tahun 2002, Permendagri 20 tahun 2018, BPD memiliki fungsi melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Ada empat pihak. Ada 4 pihak yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Sudah mau Pak? Satu inspektorat. Yang kedua Pak Camat. Yang ketiga BPD. Dan yang keempat adalah masyarakat. Sekali lagi, ada 4 pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan di desa, yaitu inspektorat, camat, Pak Camat, Pak Hermani, kemudian BPD, dan yang terakhir adalah masyarakat. Paling jelas semuanya punya hak untuk mengawal kinerja pemerintah desa, pengelolaan keuangan desa. Tetapi hanya satu pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan audit atau pemeriksaan. Jadi aneh manakala BPD tanya pada orang, iki SPJB piro sok. Gak sampai situ. Kita melihat BPD melihat bahwa dulu waktu penetapan APBDes itu desa merencanakan membangun betonisasi di 9 titik. Itu kan maksudnya justru mesti melihat kok September lono gerakan. Nah, baru Pak beri foto Pak kok dimulai. Itu hak. Itu kewajiban panjenengan nilai pemerintah desa. Atas kesepakatan dulu Pak, soal mau ngapain tahun ini. Itu betul-betul peran serta BPD Pak Polsa jauh. Dulu ada saya bergerak sebagai pembinaan. Kami membinanya berikan warning Pak, itu kuning Pak, jangan itu hijau, lanjut dan sebagainya. Mohon maaf aku enggak semuanya. Artinya saya hanya mengawal ini aturannya seperti ini Pak. Justru BPD inilah yang istilahnya bukan oposisi ya Pak J, tetapi panjenengan mengingatkan Pak, kalau tidak salah saya masih ingat Pak pada saat Pusdes kemarin ini tuh Pak, Pusdes kemarin itu kan disepakati untuk nah kok jadi diundi itu Pak boleh Pak panjenengan katanya, oh ini di tengah jalan makanya semua itu harus diproseskan. Di tengah jalan ternyata ono hujan deras sehingga kenter dan sebagainya.
sehingga jadwal pokoknya molor. Tapi sekali lagi bagus manakala langsung gercep BPD langsung pokok ini. Jadi dipahami Bapak sekalian, keputusan tertinggi di desa itu bukan keputusan kepala desanya, tapi apa? Hasil musdes. Jadi sekali lagi, keputusan tertinggi itu adalah hasil musdes. Apapun di musdes kan, makanya BPD itu berperan strategis untuk menyusun sebuah kebijakan, merumuskan kebijakan yang bersifat strategis. Contoh apa? RPJMDes, RKPDes, penentuan BLT itu Pak. BPD berperan banget menentukan pungutan bagi masyarakat. Perdes pungutan. Sebenarnya BPD itu luar biasa sehingga pas menangkan kemudian jangan kinerja meskipun tidak setiap hari. Nah pastinya sudah memberikan uang sedikit untuk BPD karena BPD nggak setiap hari ngantor, sekali-sekali aja beliau hadir di kantor desa tuh nggak bingung kok aku nangkini kan nggak mungkin nih dokumen APBDes itu kadang di rumah malah hilang, udah di ruang sekretariat BPD sama ruang kerja sekretariat. Demikian Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan pada soal ini terkait dengan LKD lembaga desa. Saya sedikit menyebutkan APBD sedikit ya, dan sekian tentang prioritas dari desa tahun 2025. Semoga akhirnya Bapak terkait RKPDes, sesungguhnya RKPDes tahun 2025 itu unik karena saya tetap kekeh dan konsisten dengan yang namanya SDGs. Pemutarannya sudah selesai. Berapa skor terendah sini? Skor terendah kan ada 17 area tuh. Area mana yang bayarnya? Opo ya. Sekarang Bapak saya ceritakan agak berat tapi nggak apa-apa, ringan Pak. Bahasa kan sederhana. Dana desa itu diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Meskipun ada sunahnya yaitu untuk pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, tapi utamakan di pembangunan pemberdayaan itu sesuai dengan kewenangan desa. Untuk apa? Untuk mencapai target SDGs. Ketika target itu sudah ada datanya, itu kita bisa lakukan rencana-rencana. Tapi kalau itu belum ada, mana mungkin saya bikin nasi goreng nasinya belum ada. Sehingga setiap tahun desa melakukan namanya pemutahiran data. Siapa yang melakukan? Enumerator dan insentifnya dituliskan. Berapa enumerator saya jalan RT berapa RT? 35 anak. Iya. Enumerator itu tugas data. Tugas data itu menanya satu persatu dengan 1000 pertanyaan, sehingga itu nanti akan muncul hasilnya. Ada 17 area. Apakah desa Pujan itu sebagai desa tanpa kelaparan? Oh iya, itu ya. Itu bisa dilakukan. Ada upaya keras loh ya. Sehingga selesai. Terus untuk prioritas jadi tahun depan nggak pakai SDGs. Jadi caranya adalah SDGs pertama itu skor masih di bawah 5% itu diklik ada rekomendasi itu. Misalnya desa modal itu masih minus di lingkungan. Oh ternyata fasilitasnya jelek. Oh ternyata sanitasinya kurang aman. Kenapa?
Oh banyak septic tank yang belum dikuras berapa puluh tahun. Oh itu salah satunya. Itu langsung di copy Pak, masukkan di F12. Baru nanti setelah itu selesai, baru pikirkan yang lain, hasil musuh dan sebagainya. Itu support prioritas itu bagi hasil SDGs ya Pak ya. Mensewu nanti sambil jalan Bapak akan browsing SDGs. Karena itu Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi ibarat saya itu mau bikin nasi goreng, ada nasinya, ada telurnya, ada minyaknya. Ketika kita mau merencanakan RKPJS 2025, itu ada SDGs, ada RPJMDes, ada Musdus, ada rebus samping, ada namanya isu prioritas dan wisata prioritas. Untuk form-formnya sudah ada yang paling pokok kebutuhan masyarakat tetap bukan keinginan. Demikian Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita semangat membangun desa muda semakin bersinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Kadin. Banyak hal yang bisa kita serap. Ada tambahannya. Tadi Bu Kadin juga bisik-bisik. Seandainya Pak RPRD itu ditambahi dari 900, ini nanti Bu Desnya saya buka bikin dulu. Jadi kita akan kasih di situ dan enak kita tidak yang ini. Kami dapat kegiatan antara ada CSR itu mesti untuk kegiatan fisik. Jadi belum bisa untuk harapan kami Budas itu kalau untuk kegiatan saya ke arah ke pendidikan. Intinya jadi menciptakan sumber daya manusia yang di hutan itu untuk pembiayaan yang setinggi-tingginya pendidikan. Harapan kami kalau Budas itu bisa berjalan. Tapi kan sini itu kami bikin namanya Budas itu termasuk baru, belum ada Bu apa. Saya 2007 itu sudah bikin Perdes Budes, jadi belum ada. Saya jadi baru Temanggung itu baru 3, jadi 2007. Dan selepas itu tadinya kan untuk pertanian, tapi dengan perkembangan zaman itu kan banyak potensi. Kami di sini sudah buka untuk pengisian direktur, tapi yang kami butuhkan itu direktur yang memang yang jujur ya di situ. Padahal ini tak kasih nanti kuncinya yang per hari 5 juta, tapi kan perlu tanggung jawab dan sebagainya. Harapan kami itu kan per hari itu kita dapat ya kurang lebih itu di angka 15 juta per hari ya. Itu mahal. Nanti kami sudah ada direkturnya, kami bikinkan ini. Jadi potensinya banyak dan untuk kesejahteraan masyarakat itu lebih gede. Tapi yang dapat yang daftar itu baru bendahara dan sekretaris. Nah, tapi yang kami butuhkan kan ya direkturnya dia tekun, pokoknya mobilitasnya tinggi, itu bisa dapat. Itu baru 1 unit kegiatan. Mau tak ambil sendiri, tapi saya waktunya sudah enggak. Di kegiatan kami aja sudah banyak. Nanti mohon doanya aja Bu, saya dapat direktur yang ya potensial. Terus yang kedua, ini kan besok ini kan kami kan kegiatan yang ini yang tanggal 6 kita ajak healing. Nah itu yang pertama nanti ke mana ini Gunung Pring. Setelah kita berwisata ziarah, baru saya ke Suwan ke Nyiroro Kidul untuk melaporkan
kegiatan yang ada di kita. Ini mohon izin besok yang rawuh di sini atau yang tidak rawuh mohon nanti ya. Ini cuma healing anggaran pribadi ini. Dia tidak ada pun tidak berani. Jadi ini pribadi masing-masing itu nanti. Yang penting kami sediakan bis, kami sediakan makan sudah. Tidak ada kaitannya dengan DC. Jadi di situ nanti mohon izin tanggal 6 itu Pak RT Pak RW berkenan Pak ikut. Nah, yang nggak ikut biar bisnya itu biar kami sudah pesan cepat tapi kelihatannya yang ikut 150-an. Padahal besok Senin itu hari terakhir untuk yang ikut berapa. Jadi ini kan juga peran aktif dari Pak RT Pak RW. Kami setahun sekali memang kami yang healing. Itu beda Bu. Itu kalau per tahun kami memang ada apa ini dari pribadi itu kami ngasih ke teman-teman dan siapa saja di kelembagaan. Itu murni pribadi. Jadi sirutan itu tidak kami ambil, kami khususkan untuk Pak lembaga. Jadi tiap tahun saya itu ya cuma lihat aja saya kasihkan, tapi saya ikhlas tidak ada. Jadi sirutan itu saya dari per hari ini tidak pernah ngambil. Terus itu yang kedua itu kegiatan-kegiatan KRW itu banyak di tadi satu itu ternyata yang ibu visi-visi buat ditambah itu ojo itu jadi berpikir saya harus mengembangkan BUMDes ini ya secepatnya. Jadi moga-moga ini yang kami harapkan itu nggak jadi pergi. Jadi perginya itu ada dua, itu pergi entah kemana atau pergi dipanggil yang kuasa, itu saya nggak tahu. Nanti harapan kami ada, memang sudah tak didik, ini angel pol. Waktunya ini pemahaman kita sama melayani masyarakat. Jadi saya jadi kades itu melayani jenengan, dibantu jenengan dari bikin BLT itu saya itu dari Pak RT Pak RW, bukan kami penentunya. Nah, disitulah kami memang segala sesuatu kebijakan apapun saya lempar ke Pak RT Pak RW. Kami tinggal rangkum. Nah, seperti apa ya? Kalau biasanya top down, ini bottom up. Jadi murni dari warga. Itu yang kami lakukan. Jadi saya lebih enak, sudah suka enak. Tapi juga kekurangannya banyak kami dalam hal melayani. Nanti saya berpikir boleh tujuh ini kangelan. Mikir masyarakat. Dia bisa uji kawan. Terima kasih waktunya ini kita sama-sama belajar. Moga bagus.